Jadi kalau kita bicara tentang riset dalam psikologi pendidikan, tentu sebelumnya kita perlu lihat terlebih dahulu ya apa itu psikologi pendidikan. Jadi kalau kita lihat di sini psikologi pendidikan itu merupakan cabang ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang itu belajar, termasuk di dalamnya metode pengajaran, proses instruksional, dan perbedaan individu dalam belajar. Intinya segala sesuatu yang terjadi di lingkup sekolah, di lingkup kelas, ya. Dan karena kita belajarnya psikologi, maka individunya yang lebih kita perhatikan. Nah, mungkin kemudian muncul pertanyaan, kalau begitu apa bedanya dengan pendidikan? Ya, psikologi pendidikan dengan pendidikan apa bedanya? Nah, kalau psikologi kita melihat individunya, kita melihat muridnya, siswanya, ya, yang ada di dalam proses pembelajaran, ya. Mungkin kalau pendidikan itu lebih luas lingkupnya, dalam arti kata mereka membicarakan tentang kurikulumnya, tentang pedagogisnya, ya, tentang mata pelajarannya, sehingga seringkali itu bertumpang tindih. Nah, kalau kita bicara psikologi pendidikan, yang harus diingat adalah ilmu utamanya adalah ilmu psikologinya, ya, sehingga di sini kita memahami bagaimana individu itu belajar, individunya, ya, individunya, karena psikologi mempelajari individu dan bagaimana individu itu memperoleh informasi baru. Nah, kalau dalam hal ini apa saja yang kemudian dibahas? Karena mengingat pendidikan itu range-nya sangat luas, ya, dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya, sehingga proses belajar yang dibahas di sini adalah proses belajar dari anak itu ketika berada di taman kanak-kanak atau di PAUD sampai akhirnya seseorang itu berada di tingkat perguruan tinggi dan mencakup perkembangan sosial, emosional, kognitif, ya, karena kalau kita lihat di sini individu itu mempunyai beberapa aspek dalam dirinya, ya. Jadi aspeknya itu aspek sosial, aspek fisik, aspek emosional, aspek kognitif, ya. Dan itu semua yang mewarnai kehidupan dia dan mewarnai proses pembelajaran dia. Jadi kalau kita mau bicara psikologi pendidikan, ya, mengingat psikologi pendidikan itu merupakan ilmu terapan, maka kita harus menguasai psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi kognitif at least, ya. Walaupun nanti kita juga harus tahu tentang psikologi sosial, ya, tentang psikologi klinis, karena banyak juga masalah-masalah yang terjadi terkait dengan peserta didik atau siswa, ya, yang bisa ditinjau dari segi sosial maupun klinis. Kalau begitu, memang luas sekali ya, psikologi pendidikan itu betul luas sekali. Tapi yang saya selalu ingatkan kepada mahasiswa adalah bahwa teori-teori di dalam psikologi pendidikan itu adalah teori-teori perkembangan, teori belajar, teori kognitif. Oleh karena itu, 3 hal ini yang harus kuat dimiliki oleh seorang mahasiswa yang mau mendalami psikologi pendidikan. Jadi, skop dari psikologi pendidikan itu apa saja? Di sini mencakup the learner, ya, pembelajar, siswanya. Lalu apalagi learning prosesnya, proses belajarnya. Lalu learning situation-nya, learning experiences-nya, teaching situation-nya, dan evaluation-nya. Jadi mulai dari pembelajarnya, proses belajarnya, situasi belajarnya, pengalaman belajarnya, situasi pengajarannya, dan evaluasinya. Sorry. Ya.
Ini adalah pendekatan sistemik yang sering sekali digunakan di dalam memahami psikologi pendidikan. Ya, input, proses, output. Di banyak buku dibahas tentang hal ini. Dan ini merupakan menurut saya model yang paling mudah dipahami, ya. Karena kalau sekolah itu kita lihat seperti pabrik, maka ada inputnya, terus diproses di pabrik itu, dan hasilnya bagaimana. Dari hasil itu kemudian di feedback untuk diperbaiki dari inputnya. Dan di dalam sistem itu ada faktor lingkungan. Ini nanti satu-satu akan kita bahas, ya, supaya kita bisa paham isu-isu apa saja sih yang bisa kita angkat di dalam psikologi pendidikan. Input ini terkait bagaimana gurunya, ya, latar belakang gurunya, kemudian kemampuan gurunya, lalu juga tentang siswanya, bagaimana siswa itu berasal dari latar belakang seperti apa, ya, usianya berapa, minatnya apa, dan materi pembelajarannya. Nah, di dalam input ini sebenarnya mencakup juga adalah persiapan pembelajaran sebelum masuk ke proses. Jadi seberapa jauh seorang guru itu mempersiapkan materi pembelajarannya, seberapa jauh seorang guru itu mempersiapkan dirinya untuk memberikan pembelajaran. Misalnya sekarang dengan adanya PJJ, ya, saya melakukan wawancara terhadap guru yang berada di remote areas, ya, di daerah-daerah yang mungkin mengalami kesulitan di dalam akses internet. Itu apa struggle yang dihadapi oleh mereka, ya. Kebetulan karena saya banyak penelitiannya tentang literasi, jadi saya menanyakan kepada guru-guru itu apa yang mereka lakukan untuk membantu anak-anak misalkan kelas 1 SD, ya, belajar membaca untuk pertama kalinya. Effort apa yang dilakukan. Nah, itu persiapan dari sisi gurunya. Itu dilakukan dalam inputnya. Nah, setelah semua persiapan ini dilakukan, maka masuk ke proses, yaitu ketika berada di dalam kelas. Proses belajar mengajarnya bagaimana? Apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarnya, pendekatan yang dilakukan, manajemen kelasnya. Nah, dalam situasi pandemi ini, maka proses belajar mengajarnya dengan PJJ, ya, dengan internet base. Dan di situ ada modifikasi-modifikasi yang dilakukan oleh guru agar proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Lalu bagaimana siswa itu menerima pembelajarannya? Proses apa yang terjadi? Nah, kalau di dalam proses ini, misalnya seorang siswa belajar membaca, pemrosesan informasi apa yang terjadi ketika dia membaca. Di situ ditelaah misalkan dengan information processing theory. Ketika seorang anak membaca, proses kognitif dan proses metakognitif apa yang terjadi. Nah, itu bisa kita telaah dari prosesnya. Dan yang terakhir adalah outputnya. Setelah dilakukan proses ini, hasilnya bagaimana? Pencapaian sasaran pembelajarannya bagaimana? Prestasi siswa bagaimana? Nah, ini pendekatan sistemik yang saya pikir merupakan cara mudah yang bisa kita lakukan untuk melihat psikologi pendidikan itu bahas apa aja sih. Ya, ini merupakan kerangka yang paling mudah untuk memperkenalkan atau untuk mengingatkan kita, ya, ketika kita mencari variabel penelitian. Kemudian nanti dari output ada feedback-nya, bagaimana cara memberikan feedback-nya, ya. Dari hasil-hasil itu dicocokkan dengan inputnya, ya, dan juga kita harus melihat lingkungannya. Nah, lingkungan di sini, faktor-faktor apa yang mempengaruhi psikologi pendidikan ini?
siswa di dalam proses pembelajaran ini. Ya, yang paling mudah misalnya dengan menggunakan teori Bronfenbrenner. Ya, ada yang melingkupi siswa itu adalah misalkan sekolah, keluarga, masyarakat, bahkan mungkin pemerintah. Dengan adanya kurikulum merdeka, ya, itu pasti akan mempengaruhi sistem ini semuanya. Karena akan mempengaruhi bagaimana persiapan gurunya, bagaimana memberikan pelayanan pada siswa yang sesuai. Yang paling terasa memang kurikulum merdeka ini untuk perguruan tinggi, karena proses pembelajaran menjadi sangat berubah kan, di mana yang tadinya itu lebih banyak lecturing, ya, memberikan materi di dalam kelas. Sekarang kalau kita perhatikan di Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ada 3 semester di mana mahasiswa harus keluar. Nah, ini akan mengubah keseluruhan dari proses pembelajaran, dari input, proses, output, itu semuanya akan berubah. Oleh karena itu, misalkan dari sisi perguruan tinggi, perubahan masif ini harus dilakukan supaya capaian pembelajaran yang diinginkan itu bisa tercapai. Nah, kita lihat satu persatu. Ya, misalnya dari inputnya, kita lihat gurunya. Apa yang bisa diteliti dari gurunya? Kita bisa meneliti kepribadiannya. Ya, misalnya dari Big Five personality. Di situ kepribadian guru yang seperti apa sih yang bisa misalnya membantu siswa itu untuk berkembang. Ya, kita lihat conscientiousness-nya bagaimana, lalu kita lihat openness-nya bagaimana, extraversion-nya bagaimana. Kepribadian seperti apa yang bisa memberikan pelayanan pada siswa yang maksimal. Kepribadian guru yang seperti apa yang misalnya membuat siswa itu jadi gemar untuk belajar. Jadi faktor guru di sini banyak sekali yang bisa kita telaah. Kesejahteraan psikologis guru. Ya. Misalnya guru itu, ini terkait juga dengan kebahagiaan mungkin, ya. Guru itu ketika menjalankan tugas-tugasnya happy atau tidak sih? Sejahtera secara psikologis atau tidak? Karena ketika seorang guru itu tidak bahagia, tidak sejahtera secara psikologis, maka itu akan berdampak ke cara pengajarannya. Dan itu akan berdampak ke siswanya. Jadi ini merupakan hal yang mungkin menarik untuk diteliti lebih jauh dari sisi gurunya. Lalu job satisfaction-nya, kepuasan gurunya. Kita tahu bahwa banyak guru yang mengatakan bahwa sebenarnya menjadi guru itu bukan panggilan dia. Tapi ada yang tadinya bukan panggilan, tapi kemudian dia menghayati, dan akhirnya dia menjadi guru yang baik dan dia puas terhadap pekerjaannya. Tapi ada juga guru yang menjadi guru itu keterpaksaan buat dia. Nah, itu akan mempengaruhi kepuasan dia. Karena kita tahu bahwa job satisfaction, ya, kepuasan terhadap pekerjaan itu akan berpengaruh pada kinerja. Sehingga ini merupakan sesuatu yang menarik sekali untuk diteliti. Faktor lain lagi misalnya kesiapan mengajar, teaching readiness. Ini saya dengan kelompok penelitian saya sekarang sedang melihat kesiapan guru mengajar dengan PJJ. Ya, ternyata tidak semua guru siap untuk mengajar dengan PJJ karena ada yang namanya internet literacy kan. Ada orang yang nyaman kan kalau mengajar gini kayak mengajar dengan layar aja kan. Sedangkan kalau di kelas itu kan berbeda. Ya, ada interaksinya, ada personal touch-nya. Nah, misalnya di sini kita lihat kesiapan guru mengajar dengan PJJ. Ya.
Hal yang bisa kita lihat lagi misalnya burnout. Kalau guru yang sudah bertahun-tahun ya menjalankan profesi sebagai guru, kemudian menganggap itu sebagai sesuatu yang rutin dan mungkin akhirnya menjemukan, akhirnya dia burnout. Nah, penelitian-penelitian tentang burnout pada guru ini juga menarik untuk dilihat, ya, untuk diteliti lebih jauh. Apakah betul ada burnout pada guru? Nah, ini bisa kita kaitkan, misalkan burnout pada guru itu terjadi pada guru-guru yang kepribadiannya seperti apa? Atau burnout pada guru ini bisa terjadi kalau kita kaitkan dengan job satisfaction-nya, apakah kalau gurunya itu punya job satisfaction yang baik, dia juga mengalami burnout misalnya. Jadi variabel-variabel ini bisa kita pilih ya untuk kemudian kita tentukan apa yang akan menjadi topik penelitian kita. Resiliensi, ya, terutama dalam situasi pandemik ini. Ya, beberapa sudah melakukan penelitian tentang teachers resilience, ya. Karena dalam situasi pandemik ini bukan hanya siswa yang merasa capek, lelah, ya, tapi guru juga. Nah, sekarang bagaimana resiliensinya? Lalu self efficacy, efficacy diri. Seberapa jauh guru itu merasa menguasai menguasai misalkan konten, menguasai proses pembelajaran, menguasai siswanya. Nah, di situ terkait dengan self efficacy. Nah, self efficacy ini juga menarik kalau misalkan kita bandingkan antara guru yang masih baru masuk menjadi guru dengan guru yang sudah lama, sudah pengalaman. Apakah self efficacy-nya memang berbeda misalnya. Lalu sikap. Nah, sikap guru ini macam-macam. Bisa sikap terhadap pengajaran, sikap terhadap pembelajaran PJJ, sikap terhadap siswa, sikap terhadap siswa yang tidak berprestasi, dan sebagainya. Lalu terkait dengan stresnya. Ya, apakah stres pada guru itu akan mempengaruhi kinerjanya dia? Apakah stres pada guru akan mempengaruhi sikap dia terhadap siswanya? Nah, faktor-faktor yang lain misalnya penguasaan teknologi, terutama dengan PJJ ini, ya. Kita tahu ada orang-orang yang literasi teknologinya kurang, ya. Bisa karena usianya sudah lebih lanjut sehingga dia merasa bahwa tidak bisa untuk touch in dengan teknologi, ya, tapi bisa juga dia tidak berminat terhadap teknologi. Saya lebih baik ngajar langsung aja deh, nggak usah dengan cara seperti ini. Kebahagiaan guru tadi terkait dengan kesejahteraan psikologis, tapi di sini juga bisa kita lihat dukungan sosial. Ya, apakah guru itu punya dukungan sosial dari keluarganya, dari sistem yang ada di sekolahnya. Ini juga merupakan hal yang penting buat guru. Lalu values, ya, nilai. Nilai apa yang dimiliki oleh guru? Saya yakin guru itu pasti punya nilai-nilai tertentu yang membuat mereka itu bertahan, ya, menjadi guru. Kalau kita lihat orang yang memilih karir jadi guru itu panjang, kan? Nggak hanya 2 tahun, 3 tahun pindah tempat, nggak hanya begitu, tapi dia bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan dari awal sampai akhirnya dia pensiun, dia ada di situ. Pasti ada values yang berbeda pada guru, sehingga membuat mereka sangat bertahan dalam profesinya. Faktor siswa. Nah, siswa ini juga banyak banget. Ya, bagaimana minat siswa? Apakah dia punya minat terhadap pembelajarannya? Ya, bagaimana harapannya? Bagaimana motivasinya? Bagaimana kepribadiannya? Bagaimana emosinya? Ya, apakah
emosi yang negatif, ya misalnya dalam masa pandemi ini akan berpengaruh pada prestasinya, pada kepuasan belajarnya. Ya. Kemudian sama bisa kita lihat juga resiliensinya. Ya, dalam situasi yang sulit itu bagaimana resiliensinya. Lalu kita juga bisa meneliti tentang siswa misalnya terkait dengan social learning. Ya. Misalnya dalam satu situasi tugas kelompok, ya ada siswa-siswa yang hanya nebeng saja, dia nggak mau ikut andil di dalam diskusi misalnya. Nah, kenapa? Oh, ternyata kalau kita lihat dari teori social learning, kalau orang itu berada dalam kelompok, dia pikir, ada yang tanggung jawab, jadi saya nggak usah ikutan. Nah, itu menarik sekali untuk dilihat, ya, terutama karena proses pembelajaran sekarang banyak yang berdasarkan grup, berdasarkan kelompok. Ya, sehingga kita lihat apakah individu yang ada di dalam kelompok itu melakukan social learning atau enggak. Yang menarik juga misalnya kejujuran akademik. Ya, seberapa jauh sih mahasiswa atau siswa itu memiliki kejujuran akademik? Apakah dia ketika mengerjakan tugas-tugasnya, dia menuliskan sumber-sumber dari mana dia mengutip, ya, itu terkait dengan kejujuran akademik. Seberapa jauh siswa itu akan jujur dalam mengerjakan tugas-tugasnya, nggak nyontek. Dari penelitian misalkan McCabe tentang kejujuran akademik, ya, di Amerika, ternyata mahasiswa itu banyak melakukan ketidakjujuran akademik karena mereka nggak tahu bahwa ketika dia mengambil materi itu harus ditulis sumbernya. Nah, itu yang terjadi juga di mahasiswa kita, ya. Ketika SMA gurunya bilang udah ambil aja dari internet, masukin aja gitu. Ketika di perguruan tinggi dia punya masalah kejujuran akademik. Nah, itu kan karena ketidaktahuan. Nah, kejujuran akademik ini sesuatu yang juga masih terbuka untuk dilihat lebih jauh, ya. Bisa terkait dengan cheating-nya, bisa terkait dengan plagiarismenya, ya, bisa terkait dengan macam-macam. Ya, kenapa kejujuran akademik ini atau ketidakjujuran akademik ini masih terus berlangsung? Mahasiswa S3 saya meneliti tentang hal ini dan di situ ternyata orang itu tidak enak untuk melaporkan temannya yang melakukan ketidakjujuran. Ya, itu sebabnya kenapa ketidakjujuran akademik itu masih terus berlangsung. Faktor kecerdasan, ya ini masih banyak diteliti juga, ya bagaimana kecerdasan itu berpengaruh terhadap prestasi, bagaimana kecerdasan itu akan mempengaruhi misalnya suasana akademik, ya, competitiveness dan sebagainya. Lalu self efficacy, ya, seberapa jauh siswa itu yakin akan dirinya. Lalu regulasi diri, ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa pembelajaran itu diharapkan untuk berpusat pada siswa sehingga tanggung jawab pembelajaran itu lebih banyak pada siswa. Nah, sekarang bagaimana siswa itu bisa meregulasi dirinya? Ini sesuatu yang menarik juga untuk diteliti, ya. Lalu sikap, kecemasan terhadap matematika, ya. Kecemasan terhadap situasi pembelajaran, kecemasan terhadap situasi pandemi yang kemudian berpengaruh pada prestasi dia. Ya, banyak sekali kecemasan yang bisa kita teliti terkait dengan peserta didik atau siswa, ya. Lalu kemampuan adaptasi, kesiapan sekolah, ya.
Kalau anak kebutuhan khusus, nanti Pak Asep yang akan membahas lebih jauh. Dan yang banyak diteliti juga tentang keputusan karir. Bagaimana seorang anak itu memutuskan karirnya. Apakah siswa-siswa SMA sudah punya kemampuan untuk memutuskan karirnya? Atau dia harus menunggu sampai misalkan dia setelah kuliah baru punya kemampuan untuk memutuskan karirnya. Nah, itu terkait dengan input. Ya, sebagai siswa itu ada latar belakang, ada aspek-aspek dalam dirinya yang bisa kita teliti, ya, dan itu akan kaya sekali kalau kita coba gali. Tapi tentu saja kita tidak bisa meneliti semuanya. Kita harus memutuskan yang mana yang akan kita teliti. Input yang lain adalah resources, sumber belajar. Ya, apakah sumber belajar yang ada itu cukup? Bagaimana infrastruktur kelasnya? Bagaimana infrastruktur sekolahnya? Bagaimana kurikulumnya? Ya, bagaimana konten pembelajarannya? Nah, itu semuanya terkait dengan input. Jadi, apakah tersedia semuanya ini dengan baik? Apakah sudah terstruktur dan sudah terencana dengan baik? Nah, itu masuk di dalam input. Walaupun nanti ada beberapa yang masuk juga ke proses. Misalnya kurikulum, itu bisa masuk ke proses. Konten, itu juga bisa masuk ke proses. Oke. Proses di dalam kelas, misalnya, bagaimana gaya mengajar guru? Ya. Lalu, apakah guru itu melakukan pembelajaran dengan secara otoriter, atau dia lebih moderat, lebih demokratis? Itu akan berpengaruh pada suasana kelas, ya. Dan gaya mengajar guru itu juga dipengaruhi oleh faktor siswanya. Misalnya dia mendapatkan kelas yang siswanya itu terlalu aktif, ya, maka dia akan melakukan gaya mengajar tertentu, ya, untuk bisa di bawahnya melakukan manajemen kelas yang baik. Lalu metode pengajarannya, ya, kita tahu ada experiential learning, ada misalkan problem based learning, ada project based learning, ada case based learning. Mana yang dia pilih dan apa dampaknya terhadap siswa, ya. Misalnya kalau di kedokteran pembelajaran itu sudah dengan PBL. Nah, kalau dilihat apa dampaknya terhadap siswa, terhadap proses berpikirnya. Lalu kepemimpinan, ya, kepemimpinan dari guru di dalam kelas, dalam prosesnya itu bagaimana? Seorang guru yang punya leadership yang baik itu kira-kira akan berdampak terhadap siswa bagaimana? Nah, seperti tadi saya sampaikan, di proses ini juga ada materi pembelajaran. Misalnya mengajar fisika dengan kimia, dengan matematika, ya, dengan sosiologi, dengan geografi itu berbeda, ya. Lalu di dalam proses juga pendidikan inklusi, ya, bagaimana siswa-siswa dengan kebutuhan khusus di dalam kelas itu bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal. Dukungan apa yang diberikan oleh gurunya di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran untuk anak-anak yang inklusif ini juga bisa dicapai dengan baik. Ya, lalu engagement di dalam kelas. Seberapa jauh siswa itu engage, terlibat di dalam proses pembelajaran. Lalu iklim kelas, ya. Iklim kelas itu mencakup apa? Faktor fisiknya, faktor psikologis di dalam proses pembelajarannya, peer yang ada. Nah, itu semua ada di dalam proses pembelajaran, ya, iklim kelas itu. Lalu on task behavior. Ketika seorang anak itu berada di dalam proses belajar di kelas, seberapa jauh dia bisa melakukan on task behavior? Apakah dia bisa tetap bertahan dalam tugasnya, atau dia melihat ke sana sini? Nah, faktor apa yang menyebabkan on task behavior yang nggak bagus? Ya, lalu sistem evaluasi yang ada, ya, itu akan berpengaruh
dalam prosesnya. Selain itu, guru memberikan harapan akan keberhasilan siswa seberapa jauh. Ya, lalu kegiatan ekskul, kegiatan kokurikuler, ya, itu juga akan berpengaruh pada diri siswa. Outputnya, nah kalau output memang agak sedikit, karena biasanya kita akan lihat dari prestasi di kelas atau di sekolah, lalu juga dari hasil tes prestasi. Namun sekarang kita juga lihat bagaimana school well-being anak, ya, karena mengingat siswa sekarang belajar itu tidak cukup hanya sampai SMA misalnya. Dia akan meneruskan S1, ya kayak Anda sekarang meneruskan S2, ada yang S3. Nah, supaya orang itu bisa terus belajar sepanjang hayatnya, maka dia harus punya school well-being. Dia harus happy di dalam proses pembelajaran itu. Nah, itu akan menjadi output juga di dalam proses pembelajaran. Lingkungan, apa aja yang bisa kita lihat di lingkungan? Ada peer pressure atau tidak? Ya, bagaimana parent involvement-nya? Apakah orang tua terlibat di dalam proses pembelajaran? Bagaimana dukungan orang tua? Ya, dari banyak penelitian, dukungan orang tua itu sangat berpengaruh, terutama di level SMA ke bawah. Ya, di kuliah biasanya parent involvement udah mulai berkurang karena di situ regulasi diri udah mulai dimiliki oleh individu tersebut. Status sosial ekonomi, ya, pada banyak penelitian kan misalnya status sosial ekonomi itu akan mempengaruhi literasi. Ya, kalau orang berasal dari status sosial ekonomi menengah ke bawah, biasanya secara literasi dia tidak beruntung. Kemudian home learning environment, ya, seberapa jauh rumah itu memberikan fasilitas untuk pembelajaran. Apakah ada buku di situ? Apakah ada meja belajar? Apakah ada faktor-faktor pendukung, misalkan kalau di dalam PJJ ini apakah ada devices, ya, gadget yang bisa digunakan untuk anak belajar, apakah situasi pembelajaran cukup tenang atau berisik. Jadi home learning environment ini merupakan hal yang penting. Mungkin kalau kita mau lihat lebih jauh, lihat saja instrumennya PISA. Ya, itu faktor apa saja sih yang dilihat dari lingkungan? Ya, status sosial ekonomi, parent involvement, home learning environment, ya, bullying, ya, apakah siswa itu berada di dalam kelas, di dalam sekolah itu cukup aman, atau dia mengalami bullying. Nah, penelitian tentang bullying di sekolah itu banyak sekali, dan sekarang sudah bukan hanya bullying yang fisik yang langsung, ya, tapi bullying yang lewat media sosial, itu juga banyak dilakukan penelitian. Kemudian pendidikan inklusi, ya, apakah lingkungannya itu memberikan fasilitas untuk inklusif. Kondisi desa dan kota, sekolah swasta dan negeri, sekolah yang perempuan semua, laki semua, atau sekolah yang campur. Nah, itu semua adalah faktor lingkungan yang juga bisa menjadi perhatian buat kita kalau kita mau meneliti. Nah, yang jangan lupa juga adalah jenjangnya pun luas. Kita bisa meneliti dari TK, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan kita juga bisa melihat dari yang non formal, ya, seperti kursus-kursus, ya, pelatihan-pelatihan itu juga bisa kita teliti. Nah, cuma yang harus kita ingat seperti di awal tadi saya sampaikan, karena kita ranahnya psikologi, maka gunakanlah konsep-konsep psikologi dalam penelitian kita. Jadi konsep psikologinya itu harus kental, ya, supaya penelitian ini betul-betul menjadi penelitian psikologi. Misalnya teori-teori yang kita pakai, teori-teori ini yang memang kita pelajari dulu di S1, ya, information processing theory, ada short term memory, ya, long term memory, ya, dari storage, mulai dari situ. Nah, itu kita harus kuasai. Misalnya kalau kita mau belajar tentang bagaimana seorang anak itu memahami bacaan.
Yang kita ukur bukan hanya reading comprehension-nya, tapi proses apa yang terjadi ketika seorang anak itu membaca. Jadi kita harus menguasai information processing theory. Kenapa? Karena ketika orang membaca, itu working memory-nya yang jalan di situ. Proses metakognisinya yang jalan di situ. Nah, proses apa yang terjadi di dalamnya? Unsur psikologisnya yang kita lihat di situ. Ya. Terus misalnya kita pakai self-determination theory. Untuk apa? Untuk melihat motivasi. Ya. Teori kognisi, teori metakognisi, self-regulated learning, ya. Teori tentang career decision and self-efficacy, attachment theory, banyak sekali teori dalam psikologi. Ya, intinya teori-teori ini yang sebaiknya kalian gunakan ketika menelaah satu aspek yang kalian pilih dalam penelitian. Nah, topik apa saja yang dibahas akhir-akhir ini? Kalau saya coba melihat dari jurnal-jurnal, ya, apa saja sih yang akhir-akhir ini banyak dibahas? Ya, misalnya kalau learning, itu kita bisa lihat learning difficulties. Ya, ada banyak kesulitan dalam belajar. Bisa disleksia, bisa disgrafia, bisa diskalkulia, ya. Tapi balik lagi, kita melihatnya proses apa sih yang terjadi, kesulitan apa sih yang terjadi ketika anak itu misalkan mengalami diskalkulia. Oh, ternyata anak itu tidak bisa melakukan proses kognitif dan metakognitif ketika berhitung, misalnya. Lalu di learning ini juga banyak dibahas tentang new technology for learning, ya, terutama dengan PJJ ini. Kalau Anda lihat tuh banyak sekali, misalkan bagaimana penggunaan internet, bagaimana kesiapan mereka terhadap teknologi, bagaimana penerimaan mereka terhadap teknologi, ya. Nah, itu banyak sekali di jurnal-jurnal. Kemudian kalau terkait dengan early childhood education, itu pre-reading, pre-writing, pre-arithmetic, dan juga emotional factors in preschool children. Ya. Lalu untuk primary school education, misalnya dilihat literacy. Literacy itu macam-macam, tentang attitude toward reading, parent support toward reading, reading efficacy, ya, dan sebagainya. Lalu untuk math misalnya, math anxiety, math self-efficacy, dan sebagainya. Juga misalnya metacognitive strategies used in reading and problem solving. Lalu terkait dengan middle school. Middle school itu misalnya success and failure among students. Ya, faktor apa yang menyebabkan keberhasilan dan faktor apa yang menyebabkan kegagalan di antara siswa. Lalu faktor-faktor motivasional apa yang ada di dalam belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi bullying in high school misalnya. Bullying ini masih jadi topik yang seksi ya di psikologi pendidikan. Ya, Bu, sepertinya terlempar ya Bu, atau off? Ya, terlempar. Mental kayaknya. Terlempar diri langsung. Mbak Lucy. Tiba-tiba hilang. Ya, sedang menarik sekali itu ya pembahasannya ya Bu Solihah, Bu Yufi. Tema-tema yang memang ada di psikologi. Itu inspiring banget buat mahasiswa S1 maupun S2. Buat dosennya juga Bu Dekan. Iya, keren. Karena udah dibagi-bagi. Iya. Nah, ini Ibu Lucy sudah hadir lagi. Bu Solihah, monggo. Ya, dilanjutkan kembali. Masih mute Ibu, maaf. Iya. Oke, maaf. Berarti saya tadi kelempar ngomong sendiri ya tadi. Ini banget. Bentar.
Sebentar. Ya, jadi kalau tadi kita lihat, saya lanjutkan ya. Sorry banget. Bentar ini. Kalau kita lihat di SMA, kita bisa lihat tentang grit, growth mindset, juga tentang karir, eksplorasi karir. Ini banyak banget, masih bisa terbuka banget untuk diteliti. Ya, untuk higher education tentang college adaptation, career adaptability, motivational values, task values, digital literacy, dan cyber slacking. Ya, misalnya sekarang kan mahasiswa kalau belajar itu device-nya nggak hanya satu, ada banyak sih, menimbulkan cyber slacking ini. Dia jadi nggak terlalu fokus dengan apa yang dipelajari karena dia nerima line dari temennya, dia ngerjain tugas yang lain, ya, sehingga mungkin cara belajar mereka berbeda dengan zaman kita dulu. Lalu terkait dengan family, misalkan parental support dan involvement. Nah, aduh sorry ini kok agak nggak lancar. Nah, apalagi yang bisa diteliti masa kini? Misalnya pembelajaran jarak jauh, kurikulum merdeka, stres di masa pandemik, cognitive flexibility, ya. Seberapa fleksibel sih kita secara kognitif dengan kondisi pandemik seperti ini, ya. Kita bisa berpikir dengan cara yang berbeda, itu seberapa jauh sih? Ya, itu banyak banget yang bisa kita teliti dari cognitive flexibility. Saya lihat di Indonesia belum terlalu banyak yang meneliti, kalau misalkan ada pun belum terlalu mendalam. Dan itu teorinya kan metakognisi ya, sehingga banyak sekali yang bisa kita gali di situ. Nah, gimana kita bisa dapat ide? Mungkin untuk yang mahasiswa bisa konsultasi dengan dosen, ya, ngobrol-ngobrol, bisa dengan baca, tapi bisa juga dengan cara-cara lain. Sekarang bagaimana kita bisa mencari ide dengan membaca? Yang pertama, kalau kita membaca itu jangan terlalu luas. Fokusnya tuh sedikit aja, tapi kita cari dari sumber-sumber yang sahih, ya, yang valid, dan secara mendalam. Bu, tapi saya suka baca dari Psychology Today atau Science Direct. Fine, nggak apa-apa. Baca aja, ya. Yang penting kalian punya minat dulu terhadap bacaan tersebut, ya, tapi fokus. Jangan tertarik, oh yang itu juga menarik, yang itu juga menarik, nanti nggak akan dapat variabelnya. Jadi coba pikirkan satu topik dan bahas dari, lihat dari pembahasan-pembahasan yang ada di literatur. Dan cari jurnal terbaru. Biasanya kalau kami di UI itu biasanya 5 tahun terakhir, ya. Jangan cari jurnal yang lama, karena kalau kita cari jurnal yang lama, nanti ternyata udah banyak penelitian-penelitian terbaru terkait dengan topik tersebut. Dan akhirnya penelitian kita jadi tidak ada kebaruannya. Jangan baca pertama dari buku teks. Buku teks itu bisa dibaca untuk memahami. Jadi setelah kita baca jurnal, kita nggak paham, cari buku teks. Bukan kita cari buku teks, kemudian kita bikin penelitian. Karena balik lagi, jurnal itu merupakan penelitian-penelitian terbaru, dan sekarang itu penelitian kan sangat masif ya. Sangat banyak dan sangat beragam. Sehingga kita benar-benar harus tahu misalkan kata kuncinya. Kalau saya mau bicara tentang quality of school life, bahasa lainnya adalah school well-being, bahasa lainnya adalah apa? Jadi harus cari padanan-padanannya, sehingga ketika kita browsing, kita kok nggak ada ya, cuma ada 3 penelitian. Mungkin ahli lain menggunakan istilah yang berbeda. Dan kita juga mulai dengan membaca artikel review dari topik tersebut. Itu yang paling gampang. Kalau artikel review, seorang ahli mereview dari banyak penelitian, sehingga kita langsung dapat pemahaman yang komprehensif. Ya. Nah, biasanya kami minta mahasiswa itu untuk melihat jurnal acuan yang mau dipakai yang mana. Ya, tapi jurnal acuan ini ada jurnal eksemplarnya. Jadi awalnya penelitian ini tentang apa? Jadi misalnya saya meneliti tentang metacognition pada penyelesaian soal aritmatik misalnya. Nah, yang jadi topik metacognition, saya cari jurnal eksemplarnya. Oh, ternyata jurnal eksemplarnya awalnya yang meneliti tentang metakognisi itu Flavel tahun 70-an.
baca dari Flavel itu. Kemudian saya cari dari jurnal acuan ini mana jurnal pro-nya dan mana jurnal yang kontra. Itu dikumpulkan, kemudian dipilah-pilah mana yang pro dan mana yang kontra. Itu akan membantu kita nanti ketika kita membuat literature review, ya, atau teori di bab 2, ya. Wah, Ibu kelempar lagi. Keluar lagi, Mbak. Iya. Hadirin kita tunggu sebentar ya. Iya, sinyal sepertinya ya. Iya, betul. Materinya sangat menarik, tadi sangat insightful ya. Kalau dilihat tadi banyak sekali tema-tema yang kita bisa gali. Setuju. Yang iya, yang seringkali teman-teman mahasiswa itu biasanya hanya fokus pada beberapa tema saja, misalnya sosial, yang hampir setiap skripsi itu sosial, terus diuplek-uplek bullying terus. Padahal banyak banget. Ya, materinya di-share aja, terus dipakai yang untuk yang mau meneliti S1, S2, S3, Bu dosen, Pak dosen. Sudah di-share Bu Dekan di kolom chat tadi. Banyak banget lah ya. Lalu sih keluar lagi. Masuk, Iya, alhamdulillah. banget. Maaf banget, ini kayaknya internet saya lagi jelek banget. Aduh, sorry banget. Ntar ya. Tinggal dikit lagi kok. Sebentar. Cuma ini kalau balik-balik begini saya jadi panik juga. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa sebentar. Ya, ini kita udah ya memperbaiki statistiknya. Misalkan yang tadi itu pakai moderator, ya. Oh oke. Kayaknya ini nggak cocok kalau pakai moderator di dalam konteks Indonesia. Saya pakai mediasi misalnya. Jadi di situ dilakukan perbaikan sesuai dengan masukan-masukan yang ada. Lalu cara yang lain, ini yang paling sederhana adalah dengan mengobservasi tingkah laku. Ya, dari sehari-hari kita mengobservasi, kemudian kita perbaiki, kita ambil topik tertentu yang memang kita minati. Kritisi artikel jurnal itu tadi sudah, atau cari pola tingkah laku yang baru, ya. Dan bisa juga kita memikirkan dengan cara yang berbeda dari pemikiran orang lain. Misalnya jurnal tersebut menggunakan teori tertentu untuk melihat misalnya teachers efficacy. Lalu saya nggak bisa, kalau di Indonesia kita pakai teachers efficacy yang teori itu saya nggak bisa. Itu beda banget gitu. Nah, jadi akhirnya kita mengajukan sama-sama teachers efficacy tapi dengan pemikiran yang berbeda. Atau kita bisa menggabungkan pendapat-pendapat yang berbeda. Teachers efficacy di sini seperti apa, di sana seperti apa, di situ seperti apa. Kemudian saya gabungkan di Indonesia itu teachers efficacy-nya seperti ini yang akan saya gunakan. Ini sama dengan yang dari India waktu itu. Ya. Iya, maaf sekali. Ya, rasanya itu saja. Yang terakhir, mungkin yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menentukan saya mau melakukan pendekatan apa, kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Ya, jadi untuk